Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita baca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai materi, kita buka Al-Quran terlebih dahulu ya. Quran Surat An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Hubungan ayat ini dengan pembelajaran kita apa? Nah, nanti coba kita telah bersama-sama ya teman-teman. Oh iya, teman-teman, pembelajaran IPS kali ini teman-teman akan ditemani oleh Kak Idris. Didengarkan baik-baik ya. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Muhammad Idris. Teman-teman bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Idris. Oh ya, Kak Idris mau cerita nih. Ayah dan ibu Kak Idris itu menamai Kak Idris dengan nama Muhammad Idris karena terinspirasi dengan ilmuwan loh. Ilmuwan siapa? Nah, namanya Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabti. Siapakah beliau? Beliau adalah penemu global. Tahu global kan teman-teman? Yang bumi bulat itu loh. Tiruan bumi bulat maksudnya. Hehehe. Malah cerita. Baiklah teman-teman semua, mari kita belajar IPS ya. Kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, mengidentifikasi jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, menelaah dampak persebaran penduduk Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi komposisi penduduk Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi penyebab dan dampak pertumbuhan penduduk Indonesia. Nih, ada peta konsepnya ya untuk pembelajaran kita mengenai dinamika kependudukan. Ada dua subtema. Yang pertama kondisi penduduk, yang kedua ada keanekaragaman penduduk. Nah, nanti kali ini kita akan belajar ini kondisi penduduk dulu, mulai dari persebaran sampai dengan permasalahan penduduk. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman penduduk. Nah, sebelum materi, diamati terlebih dahulu ya. Amatilah lingkungan sekitar rumahmu berdasarkan jumlah penduduk. Lingkunganmu termasuk kategori penduduk yang padat atau tidak? Apakah memberikan pengaruh dalam kegiatanmu? Dijawab dulu ya.
Nah, jika lingkunganmu memiliki jumlah penduduk yang ideal, maka tidak terlalu mengganggu kegiatan masing-masing orang. Tapi, jika terlalu padat, maka untuk sebagian orang mungkin biasa saja. Tapi sebagian yang lain bisa merasa terganggu. Nah, teman-teman tahu nggak peringkat jumlah penduduk di dunia itu negara mana? Mari kita lihat. Nah, yang pertama diduduki oleh negara Cina dengan jumlah penduduk 1.372 penduduk dalam juta jiwa. Yang kedua, negara India, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat, negara kita nih, negara Indonesia. Tahu nggak berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduk Indonesia ada 256 juta jiwa. Selanjutnya adalah persebaran penduduk. Kita lihat dulu ya peta persebaran penduduk Indonesia tahun 2010. Nah, kita lihat komponen-komponen petanya terlebih dahulu. Di atas ada yang namanya judul peta. Judul petanya apa? Peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2010. Lalu ini ada yang namanya garis lintang. Dan yang kedua itu garis bujur. Yang ketiga ada skala. Yang keempat ada orientasi. Yang kelima ada legenda. Dan yang keenam ada sumber peta. Nah, kita lihat ya di legenda. Coba kita lihat warna hijau yang paling terang, di mana kepadatan penduduk itu kurang dari 10 orang per meter per kilometer persegi. Coba kita lihat di pulau mana saja. Nah, ini ya, ada Papua Barat. Lalu selanjutnya 10-49 kilometer orang per kilometer persegi. Kita lihat di pulau mana ini? Kalimantan, Papua, sebagian Sulawesi, dan kita lihat nih yang paling merah, yang paling padat penduduknya ada di DKI Jakarta atau di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini juga termasuk kepadatan penduduknya yang paling tinggi. Kesimpulannya apa? Nah, persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Dan tidak meratanya persebaran penduduk Indonesia mengakibatkan kepadatan penduduk di setiap wilayah juga berbeda-beda. Baik, kita lanjut ke komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu apa? Yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, komposisi penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama, tempat tinggal. Di sini ada yang namanya piramida penduduk. Jadi, komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat digambarkan melalui piramida penduduk. Yang pertama ada yang namanya piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda ini di mana usia muda ya, muda 0 sampai dengan usia 19 tahun, dia kategorinya tinggi. Ini penduduk laki-laki dan ini penduduk perempuan. Itu tinggi, maka karena banyak penduduk muda, maka dinamakan piramida penduduk muda. Yang kedua, piramida penduduk dewasa. Ini usia ya, usia 20 sampai dengan usia 59 itu yang mendominasi. Jadi dinamakan piramida penduduk dewasa. Lalu demikian halnya dengan piramida penduduk tua, maka didominasi oleh
kelompok-kelompok umur yang sudah tua, mulai dari usia 60 ke atas. Nah, teman-teman tahu nggak Indonesia itu piramidanya piramida apa? Nah, Indonesia itu digambarkan dalam piramida penduduk muda, di mana usia muda itu lebih banyak daripada usia dewasa dan juga usia tua. Selanjutnya mengenai pertumbuhan penduduk. Mengapa jumlah penduduk cenderung naik dari tahun ke tahun? Nah, ini nih dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama karena natalitas atau kelahiran, yang kedua karena mortalitas atau kematian, dan yang terakhir karena perpindahan penduduk atau migrasi. Lantas, bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk? Ada 2 cara. Pertumbuhan penduduk alami dapat dihitung dengan rumus P sama dengan L min M, di mana P adalah pertumbuhan penduduk, L adalah angka kelahiran, dan M adalah angka kematian. Untuk menghitung pertumbuhan penduduk total, rumusnya P sama dengan dalam kurung L min M di plus dalam kurung I min E, di mana I adalah imigrasi atau penduduk yang masuk, dan E adalah emigrasi atau penduduk yang keluar. Selanjutnya adalah kualitas penduduk. Apa yang mempengaruhi kualitas penduduk? Yang pertama, tingkat kesejahteraan. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Yang kedua, mengenai tingkat pendidikan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga adalah tingkat kesehatan. Kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tinggi rendahnya angka kematian dan angka kelahiran bayi dan juga usia harapan hidup. Selanjutnya mengenai permasalahan penduduk Indonesia. Permasalahan penduduk Indonesia dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi kuantitas dan juga dari segi kualitas. Dari segi kuantitas, pertumbuhan penduduk Indonesia sangatlah tinggi. Padatkan penduduknya juga tinggi, kepadatan penduduknya sangatlah padat. Melihat tadi ya, peta kepadatan penduduk Indonesia sangatlah begitu padat, namun persebarannya bagaimana tadi? Persebarannya ya tidak merata. Lalu migrasi penduduknya juga masih tergolong rendah, sehingga tadi persebaran penduduknya tidak merata. Lalu dari segi kualitas penduduk Indonesia, angka ketergantungannya itu masih tinggi. Kemudian usia harapan hidupnya rendah, tingkat pendidikannya rendah, dan juga tingkat kesehatannya juga rendah. Lalu, bagaimana upaya mengatasi permasalahan penduduk Indonesia? Oke, pemecahan permasalahan kuantitas penduduk Indonesia. Yang pertama, pemerintah telah melaksanakan program keluarga berencana, mensosialisasikan program KB, di mana setiap keluarga cukup memiliki 2 anak saja untuk menunjang tadi ledakan penduduk yang begitu besar. Lalu selanjutnya mengenai program transmigrasi atau program pemerataan persebaran penduduk, di mana pulau penduduk dengan banyak penduduk pulau dengan padat penduduk tadi seperti Pulau Jawa, itu penduduknya melakukan transmigrasi ke Pulau Papua atau Pulau Kalimantan supaya persebaran penduduknya itu merata. Pemecahan permasalahan kualitas penduduk. Yang pertama, dilihat dari segi pendidikan. Pendidikannya, pemerintah telah memberikan yang namanya Kartu Indonesia Pintar dan juga bantuan operasional sekolah. Nah, itu dapat menunjang peserta didik untuk melakukan pendidikan.
Yang kedua tentang kesehatan. Pemerintah juga sudah memberikan yang namanya Jamkesmas, jaminan sosial, lalu BPJS, Askes, lalu ada pengobatan gratis, dan juga kita harus selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat bergizi begitu. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, pemerintah telah memberikan bantuan untuk pembangunan desa dan juga bantuan untuk keluarga yang kurang mampu seperti sembako seperti itu. Demikian penjelasan dari Kak Idris. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana belajarnya teman-teman? Seru kan? Baiklah, kita kaitkan ya pembelajaran kita tadi dengan Quran Surat An-Nisa ayat 9. Tadi permasalahan penduduk dilihat dari dua segi, yaitu dari segi kualitas dan juga dari segi kuantitas. Nah, dari segi kualitas ini, permasalahan penduduk dilihat dari indikator kesejahteraan penduduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 tadi bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan keturunan kita, anak cucu kita dalam kondisi yang lemah, baik lemah iman, lemah harta maupun lemah kesejahteraannya. Nah, apabila kita meninggalkan anak kita dalam keadaan yang kuat, maka permasalahan penduduk dari segi kualitas ini akan terselesaikan. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah sampaikan penugasan terlebih dahulu ya. Teman-teman silahkan melakukan wawancara dengan ketua RT atau ketua RW di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kemudian carilah data sebagai berikut. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua usia, yang ketiga agama, dan yang keempat adalah pendidikan. Kemudian silahkan dituliskan laporan hasil wawancara. Formatnya bagaimana? Formatnya sudah Ustazah sampaikan di dalam flashdisk ya. Kita melakukan renungan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, apa sajakah yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Yang kedua, apa kalian senang mempelajari materi ini? Dan yang ketiga, bagaimana perilaku belajar kalian tadi? Silahkan direnungkan ya teman-teman. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, silahkan teman-teman semua mempelajari tentang keragaman penduduk Indonesia. Boleh dari buku paket ataupun sumber belajar lain yang sama. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Apabila ada salah, Ustazah minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.